percikan lempeng-lempeng bumi yang menimbulkan pelepasan energi yang mengakibatkan pergeseran di permukaan bumi. Klasifikasi gempa bumi dibagi menjadi dua, yaitu gempa bumi vulkanik yang terjadi akibat dari aktivitas magma yang terjadi sebelum meletusnya gunung berapi. Selanjutnya yang kedua ada gempa bumi tektonik yang terjadi akibat dari aktivitas lempeng-lempeng tektonik. Selanjutnya gempa yang dibagi berdasarkan kekuatannya yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu gempa dengan kekuatan 1 di bawah 1 skala Richter, yaitu gempa ultramikro. Lalu yang kedua gempa dari kekuatan 1 sampai 3 skala Richter dinamakan gempa mikro. Lalu yang ketiga yaitu gempa dengan kekuatan 3 sampai 4 skala Richter dinamakan gempa kecil. Lalu yang keempat gempa dengan kekuatan 3 sampai 4 sampai 5 skala Richter dinamakan gempa sedang. Lalu yang kelima yaitu gempa dengan kekuatan 5 sampai 6 skala Richter dinamakan gempa yang merusak. Lalu yang keenam yaitu gempa dengan kekuatan 7 sampai 8 skala Richter yang dinamakan gempa yang besar yang mengakibatkan tsunami. Lalu yang terakhir gempa dari 8 ke atas skala Richter dan gempa sangat besar yang menyebabkan terjadinya tsunami. Baik, selanjutnya itu ada klasifikasi berdasarkan dari kedalaman gempa bumi. Berdasarkan dari kedalaman fokus dari gempa bumi atau hypocenter diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada gempa bumi dangkal atau shallow, yaitu kurang dari 70 km. Selanjutnya ada gempa bumi menengah atau intermediate, itu kurang dari 300 km. Dan gempa bumi dalam atau deep lebih dari 300 km atau 450 km. Gempa bumi dapat diukur dengan parameter diantaranya yaitu waktu terjadinya gempa bumi, kemudian lokasi pusat dari gempa bumi atau epicenter, selanjutnya kedalaman pusat gempa bumi, kemudian kekuatan gempa bumi atau magnitudo, dan selanjutnya lokasi titik-titik pusat gempa atau epicentrum. Lalu besaran dan mekanisme gempa dianalisis dari berbagai stasiun pencatat gempa bumi menggunakan peralatan seismometer atau seismograf. Besaran dari kekuatan gempa bumi dihitung berdasarkan skala Richter maupun intensitas getaran yang dirasakan atau MMI. Efek gempa berdasarkan skala Richter. Kurang dari 2,0 skala Richter gempa tidak terasa dan gempa kecil. 2,0 sampai 2,9 skala Richter gempa tidak terasa tetapi terekam alat. 3,0 sampai 3,9 skala Richter biasanya gempa seringkali terasa tetapi jarang terjadinya kerusakan. 4,0 sampai 4,9 skala Richter gempa dapat diketahui getarannya tetapi tidak terjadinya kerusakan yang signifikan. 5,0 sampai 5,9 skala Richter menyebabkan kerusakan pada area yang kecil. 6,0 sampai 6,9 skala Richter menyebabkan kerusakan pada area hingga jarak 160 km. 7,0 sampai 7,9 skala Richter gempa menyebabkan kerusakan pada area yang besar. Cara penghitungan skala gempa yaitu menggunakan skala MMI atau skala intensitas modified Marcelli. Baik, di sini ada 12 tingkatan skala gempa serta dampak dan kerusakan yang disebabkannya. Untuk skala pertama itu dirasakan oleh kebanyakan orang, tidak dirasakan oleh kebanyakan orang, hanya beberapa orang yang merasakan pada saat situasi atau keadaan tertentu. Untuk skala 2 dapat dirasakan oleh beberapa orang yang sedang diam atau sedang istirahat dan dapat memindahkan atau menjatuhkan benda-benda. Sedangkan untuk skala 3 itu dirasakan oleh sedikit orang, terutama yang berada di dalam rumah. Itu merasakan seperti ada getaran yang berasal dari kendaraan berat yang sedang melintas di dekat rumah. Untuk skala 4 dirasakan oleh banyak orang, beberapa orang yang sedang tertidur terbangun, piring dan jendela bergetar,
dan dapat mendengar suara yang berasal dari pecahan barang pecah belah. Sedangkan untuk geta skala kelima dirasakan oleh setiap orang yang saling berdekatan. Banyak yang terbangun saat tidur. Dampak yang disebabkan itu terjadinya retakan pada dinding tembok dan barang-barang terbalik serta pohon-pohon mengalami kerusakan. Untuk skala 6 dirasakan oleh setiap orang yang terjadi dirasakan oleh setiap orang terjadi runtuhan tembok, terjadi kerusakan pada menara atau tugu. Sedangkan untuk skala 7 itu setiap orang yang merasakan berlari keluar rumah, bangun berstruktur buruk, mengalami kerusakan, dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada dalam kendaraan. Untuk skala ke-8, runtuhnya bangunan yang berstruktur buruk, tiang dan menara dinding rumah runtuh, tersemburnya pasir dan lumpur dari dalam tanah. Untuk skala ke-9, kerusakan pada bangunan berstruktur tertentu, sebagian runtuh, gedung-gedung bergeser dari fondasinya, dan tanah mengalami retakan, serta pipa-pipa mengalami pecah. Sedangkan untuk skala 10, hampir semua bangunan berstruktur beton itu rusak, serta bangunan yang berstruktur kayu juga rusak, tanah-tanah retak, dan jalan kereta api bengkok, serta pipa-pipa juga pecah. Untuk skala ke-11, beberapa struktur bangunan beton tersisa, terjadi retakan yang panjang di permukaan tanah, pipa-pipa terpotong, dan terjadi longsoran tanah, dan rel kereta api juga terputus. Sedangkan untuk skala terakhir atau skala tingkat tinggi, yaitu skala 12, kerusakan total, gelombang permukaan tanah dapat teramati dan benda-benda terlempar ke udara. Baik, berikutlah dampak kerusakan yang disebabkan oleh gempa menurut skala MMI dari skala 1 hingga skala 12. Magnitudo kurang dari 2 itu intensitasnya 1-2 itu biasanya pada umumnya tidak terasa. Lalu magnitudo 3 itu intensitasnya 3 itu biasanya terasa di dalam rumah tapi tidak ada kerusakan. Untuk magnitudo 4 itu intensitasnya 4-5 itu biasanya terasa oleh banyak orang, barang-barang bergerak, tidak ada kerusakan struktural. Untuk magnitudo 5 itu intensitasnya 6-7 biasanya terjadi beberapa kerusakan struktural seperti retaknya dinding. Lalu untuk magnitudo 6 itu biasanya intensitasnya 7-8 itu biasanya mengalami kerusakan menengah seperti hancurnya dinding. Untuk magnitudo 7 itu intensitasnya 9-10 itu biasanya kerusakan besar seperti runtuhnya bangunan. Untuk magnitudo lebih dari 8 itu intensitasnya 11-12 itu biasanya mengalami rusak total atau hampir hancur total. Bahaya gempa bumi. Kerusakan yang timbul akibat gempa bumi sangat bergantung pada yang pertama lamanya getaran, keadaan tanah, kedalaman pusat gempa, jarak epicenter, jarak gempa, besaran gempa, kekuatan, aktivitas, dan kesatuan bangunan. Hai, saya Nurul. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya mitigasi bencana sebelum terjadinya gempa bumi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebelum terjadi gempa bumi? Yang pertama, dan yang paling utama adalah kita harus tahu dulu apa itu gempa bumi. Nah, tadi udah teman saya jelaskan kan apa itu gempa bumi. Selanjutnya kita harus tahu bagaimana daerah tempat tinggal kita, apakah rawan bencana atau tidak. Nah, jika memang rawan dari bencana gempa bumi, tentunya pemerintah akan mengeluarkan aturan-aturan untuk tinggal di tempat tersebut. Jadi, kita bisa menyiapkan bagaimana cara kita untuk melindungi diri ketika terjadinya gempa bumi. Nah, selanjutnya kita juga harus mengenali tempat kerja kita. Apa sih yang harus diperhatikan? Kita harus perhatikan letak pintunya, letak lift, dan juga letak tangga darurat. Nah, teman-teman, jangan gunakan lift ketika terjadi gempa bumi. Kenapa? Karena akan beresiko untuk terjebak di dalam lift. Jadi kita harus tahu nih tempat atau letak tangga darurat untuk menjadi jalur evakuasi jika terjadi gempa nanti. Dan pastikan kita harus tahu tempat yang paling aman untuk berlindung. Nah, selain itu kita juga harus belajar mengenai P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan juga kita harus belajar menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan yang warna merah itu. Dan juga catat nomor-nomor penting yang harus dihubungi ketika terjadi gempa bumi. Misal di suatu perusahaan menyediakan nomor telepon darurat untuk menelpon bagian tanggap bencana. Nah, silakan hubungi nomor telepon tersebut. Jika tidak, bisa hubungi BPBD
atau damkar, ataupun ambulans. Nah, mau tahu lagi apa saja upaya mitigasi bencana sebelum terjadi gempa bumi? Silakan simak penjelasan teman saya selanjutnya. Akibat celaka gempa bumi paling banyak ditemukan adalah karena kejatuhan material. Di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, kita menempatkan benda yang berat itu berada paling bawah. Kemudian kita akan mengatur kestabilan benda yang berada bergantungan, yaitu seperti lampu ataupun bingkai foto ataupun benda-benda lainnya yang dapat berkemungkinan untuk jatuh ketika terjadinya gempa. Kemudian, persiapan rutin yang bisa Anda lakukan untuk di tempat tinggal ataupun di tempat Anda bekerja. Yang pertama adalah perabotan seperti lemari ataupun kabinet itu kita tempatkan menempel pada dinding, jadi bisa diikat ataupun dipaku. Ini dilakukan agar kabinet tersebut ataupun lemari tersebut tidak bergeser, roboh ketika terjadinya gempa bumi. Yang kedua adalah simpan benda yang mudah terbakar kepada tempat yang tidak mudah pecah. Jadi kita dapat menghindari terjadinya kebakaran. Kemudian yang ketiga adalah selalu mematikan air, listrik, ataupun gas ketika tidak sedang digunakan. Alat yang harus kita siapkan di setiap tempat adalah yang pertama kotak P3K, yang kedua adalah senter ataupun lampu baterai, ketiga adalah radio, keempat adalah makanan suplemen dan air. Selanjutnya yaitu pada saat terjadinya gempa, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jika posisi kita berada di dalam ruangan, hal yang bisa dilakukan yaitu pertama, pastikan kita melindungi kepala dan juga badan kita dari reruntuhan. Caranya dengan bersembunyi di bawah meja. Yang kedua, carilah tempat yang aman agar kita terhindar dari reruntuhan bangunan. Selanjutnya, jika masih sempat dilakukan, berlarilah keluar sambil melindungi kepala kita. Nah, selanjutnya, jika posisi kita berada di luar ruangan atau di area terbuka, yang pertama pastikan kita tidak berada di sekitar bangunan-bangunan seperti pohon, rumah, atau gedung tinggi, ataupun tiang listrik. Selanjutnya yaitu pastikan area pijakan kita. Kenapa? Untuk menghindari rengkahan tanah atau geseran tanah. Jika Anda sedang berada di dalam mobil, segera keluar dari mobil untuk menghindari pergesekan dan kebakaran akibat mobil, dan segera berlindung ke daerah-daerah yang jauh dari bangunan. Dan jika Anda berada di sekitar area pantai, segera menjauh agar tidak terjadinya tsunami. Dan jika Anda berada di daerah pegunungan, segera jauhi daerah-daerah yang rawan akan terjadi longsor. Apa aja yang kita lakukan setelah terjadi gempa bumi? Yang pertama, kita di dalam bangunan, yang pertama kita lakukan adalah keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Yang kedua, jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, dan gunakanlah tangga biasa atau tangga evakuasi. Kemudian, yang ketiga adalah periksa apa ada orang yang terluka atau tidak. Jika ada, lakukanlah P3K. Kemudian, telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah kepada diri kita sendiri ataupun di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, periksa lingkungan sekitar kita. Yang pertama yang kita periksa adalah periksa apabila terjadi kebakaran. Yang kedua, periksa apabila terjadi kebocoran gas. Yang ketiga, periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik. Yang keempat, periksa aliran dan pipa air. Kemudian periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan seperti mematikan listrik dan tidak menyalakan api. Jangan memasuki bangunan yang terkena gempa karena kemungkinan terjadinya reruntuhan. Selanjutnya itu jangan berjalan di sekitar area gempa karena kemungkinan akan terjadi susulan gempa. Selanjutnya dengan cara mendengarkan informasi terbaru dan juga tidak termakan isu ataupun informasi yang tidak benar.